Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata kuliah kebanggaan kita, yaitu Fikih Mawaris. Nah, kesempatan kali ini insya Allah materi kuliah kita adalah berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di kisaran seputar fikih mawaris. Apa saja hukum-hukum itu? Kita kembali lagi dulu untuk mereview bahwa dalam pelajaran fikih, dalam pelajaran usul fikih, hukum itu terbagi menjadi dua secara umum. Fikih apa saja? Ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Hukum taklifi, sebagaimana kita tahu bahwa taklif itu adalah pembebanan. Ada 5 hukum taklifi yang kita tahu semuanya bersama, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kelimanya ini dikatakan hukum taklifi karena dia mengandung pembebanan. Ada tanggungan yang harus kita kerjakan atau kita tinggalkan. Sebagaimana wajib misalkan, tanggungan kita, pembebanan kita sebagai seorang hamba adalah mengerjakannya. Sebaliknya haram untuk meninggalkannya. Ada juga mubah, sebuah pembebanan tanggungan kepada kita, apakah kita memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Yang pada intinya kelima hukum ini berkaitan dengan seorang mukallaf, kita semuanya yang dibebani amal ibadah. Nah, adapun hukum yang kedua selain hukum taklifi adalah hukum wad'i, di mana wad'i ini adalah alamat-alamat, tanda-tanda untuk menandakan apakah perbuatan kita, apakah amalan yang kita lakukan itu sudah sah atau tidak sah. Sehingga kita membutuhkan tanda-tanda. Apakah rukunnya sudah terpenuhi? Kalau sudah berarti alamat ibadah kita aman, sah. Begitu pula syarat, ada sebab dan ada penghalang. Nah, kedua macam hukum ini yang kita sudah pelajari dalam pelajaran usul fiqh, baik itu hukum taklifi maupun hukum wad'i, coba kita kaitkan dengan pelajaran fikih mawaris. Maka yang pertama kaitannya dengan hukum taklifi. Hukum yang berlaku seputar 5 hukum pembebanan tadi. Apakah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Nah, setidaknya ada 2 hukum yang kita bisa tarik, ya, yang kita bisa keluarkan dari pelajaran fikih mawaris ini. Yang pertama, hukum mempelajarinya. Kemudian yang kedua, hukum mengamalkan. Hukum mempelajarinya, ya ulama kemudian menyimpulkan bahwa hukumnya fardu kifai atau fardu kifayah, yaitu wajib untuk sebagian dari kaum muslimin saja, bukan kewajiban secara fardi, bukan kewajiban masing-masing person, tetapi kewajiban sebagian saja. Sehingga jikalau ada di antara umat ini yang sudah mempelajarinya, yang sudah menelitinya, takhasus di situ, berarti kewajibannya sudah gugur. Sehingga sifatnya hukum taklifinya adalah sekali lagi fardu kifayah untuk mempelajari. Harus ada di antara umat ini yang mempelajari, sebab ketika ilmu ini dibiarkan, tidak diajarkan, tidak dipelajari, maka tentu akan berakibat fatal. Nah, yang kedua, hukum mengamalkan ilmu ini. Ilmu fikih mawaris ini bagaimana hukum mengamalkannya? Maka kesimpulannya hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim untuk mengamalkan ilmu. Sehingga ketika ada keluarga kita, sahabat kita yang meninggalkan harta warisan, maka sepatutnya lah kita untuk membantu
bagaimana supaya dibagi sesuai dengan hukum Islam. Baik, itu seputar hukum taklifi yang berkaitan dengan fikih mawaris. Bagaimana dengan hukum wad'inya? Ya, yang berkaitan dengan alamat-alamat tadi, kita tahu bersama bahwa hukum hukum taklifi itu ada macam-macam. Hukum wad'i itu berupa alamat, tanda-tanda, diantaranya rukun, syarat, sebab, dengan pokok. Nah, kita mulai dari rukun. Rukun-rukun warisan, rukun-rukun fikih mawaris atau warisan itu sendiri bisa disimpulkan ada tiga. Yang pertama adanya harta waris, yang kedua adanya pewaris, yang ketiga adanya ahli waris. Ya, ada tiga komponen utama dalam pembagian warisan, namanya rukun. Dia harus ada sehingga ibadah ini atau amalan ini dapat kita laksanakan. Salah satunya tidak ada, berarti tidak terpenuhi rukunnya, berarti amalan ini tidak bisa kita kerjakan. Misalkan ada seorang meninggal tetapi tidak meninggalkan harta sedikit pun misalkan yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya, sehingga pembagian warisan tidak bisa kita laksanakan. Begitu pula ketika ternyata pewaris ini belum meninggal dunia, berarti rukun kedua belum bisa dikatakan sebagai pewaris, karena pewaris itu orang yang telah meninggal dunia. Begitu pula ada orang meninggal dunia, tidak ada hartanya banyak, tetapi tidak punya ahli waris, lalu bagaimana cara pembagiannya kepada ahli waris ketika ahli warisnya tidak ada. Sehingga tiga hal pokok ini adalah rukun yang menjadi asas ya, dalam pembagian warisan. Salah satunya tidak ada, maka pembagian warisan tidak bisa dilaksanakan. Kemudian apa syaratnya? Apa syarat-syarat pembagian warisan dalam fikih mawaris? Di sini juga ada tiga syarat-syarat irs itu. Yang pertama yaitu memastikan bahwa pewaris telah wafat, meninggal dunia. Itu syarat pertama. Sehingga ketika ada orang yang sakit keras, ya, hartanya banyak, belum bisa kita katakan orang ini telah meninggal dunia sampai kita pastikan. Jadi harus dipastikan, baik itu hakiki artinya meninggal secara hakiki, ya, yaitu ruhnya telah berpisah dengan jasadnya, atau bisa saja meninggalnya ini dikategorikan sebagai hukmi. Hukmi itu artinya diputuskan oleh hakim. Biasanya orang yang bepergian jauh, ya, orang yang hilang, sulit untuk memutuskan apakah orang ini sudah meninggal atau belum. Ya, maka hanya ada satu cara untuk memutuskan. Setelah kita mencari ke sana kemari, tidak ada kabar, maka perlu diangkat masalahnya ke pengadilan. Sehingga ketika pengadilan memutuskan orang ini meninggal dunia, maka bisa dihukumi sebagai pewarisnya telah meninggal dunia. Jadi penting untuk memastikan apakah pewarisnya ini telah meninggal dunia. Ini merupakan syarat. Syarat itu juga sangat penting, sangat mempengaruhi sebuah hukum. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka pembagiannya belum bisa dilaksanakan. Ya. Begitu pula yang kedua, yaitu memastikan ahli warisnya masih hidup. Ya, ataukah memastikan hidupnya ahli waris, baik secara hakiki, hukmi maupun takdiri. Ketika seseorang masih hidup, ruhnya masih ada dalam jasadnya, belum meninggal dunia, maka ini bisa dikatakan orangnya hidup secara hakiki. Ada juga namanya ahli waris yang hidup secara hukum, sebagaimana apa yang kita contohkan tadi. Kadangkala yang hilang itu bukan pewaris tetapi ahli waris. Misalkan ada salah seorang dari keluarga hilang, jauh, tak ada kabar,
sedangkan orang tuanya meninggal dunia. Ada harta yang ini dibagi. Apakah ahli waris ini dikategorikan sebagai ahli waris padahal dia hilang? Penting untuk memastikan dulu apakah dia masih hidup atau tidak. Kalau dia masih hidup berarti dia termasuk ahli waris. Kalau dia telah meninggal dunia berarti bukan lagi ahli waris. Penting untuk memastikan. Ada juga yang ketiga yaitu memastikan kehidupannya secara takdiri. Takdiri artinya kita anggap dia hidup ya. Contohnya bayi dalam kandungan. Ketika bayi dalam kandungan ibunya, maka misalkan bapaknya meninggal dunia, maka si anak, si bayi dalam janin ini bisa dikategorikan sebagai ahli waris yang hidup secara takdiri. Kita anggap dia hidup dengan syarat-syarat tertentu, misalkan syaratnya dia harus lahir dalam keadaan selamat. Jadi sudah ada dua syaratnya yang kita telah sebutkan. Yang pertama kita pastikan pewarisnya telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua ahli warisnya masih hidup. Dan yang ketiga adalah, dan ini juga yang paling penting dalam pembagian warisan, adanya orang yang mengetahui dengan jelas, dengan baik, pemahaman yang sempurna terkait dengan ilmu warisan, ilmu pembagian warisan. Karena bagaimana caranya seorang bisa membagi kalau tidak ada ilmu? Harus ada ilmu. Biasanya ini dikembalikan kepada ulama, termasuk diantaranya hakim. Dalam memutuskan perkara, dia wajib mengetahui hukum-hukum terkait dengan pembagian warisan. Baik, kita lanjut ke sebab-sebab. Sebab-sebab seorang mendapatkan warisan. Jadi seorang mendapatkan warisan itu jelas ada sebabnya. Misalkan suami, kenapa dia mendapatkan warisan? Sebabnya adalah sebab perkawinan. Nah, itu sebab pertama. Istri mendapatkan warisan dengan suaminya karena ada sebab perkawinan. Perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang sah secara hukum. Sehingga ketika ada perkawinan yang tidak sah, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris. Ya, selama perkawinannya adalah perkawinan yang sah, maka antara suami dan istri bisa saling mewarisi. Itu yang pertama, sebab perkawinan. Kemudian ada sebab yang kedua, dan ini yang paling banyak dan sekaligus paling kuat, yaitu sebab nasab. Sebab nasab paling banyak karena semua anak bisa dikategorikan sebagai ahli waris, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ada orang tua, bapak, ibu, begitu pula saudara dan paman-paman. Semua ini dikategorikan sebagai ahli waris karena sebab nasab. Jadi yang pertama sebab perkawinan, seorang dapat menerima warisan. Kemudian yang kedua karena adanya hubungan nasab. Adanya hubungan nasab antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bapak mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, begitu pula sebaliknya anak-anak bisa atau dapat, atau ketika anak-anak meninggal dunia, orang tua yang masih hidup mendapatkan warisan dari anak karena sebab nasab. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah al-wala. Al-wala, al-wala. Ya, jadi yang ketiga ini maksudnya adalah orang-orang yang memerdekakan budak. Ya, dahulu kala ketika masih ada perbudakan, siapa yang memerdekakan budak, ya, maka budak ini ketika meninggal dunia, meninggalkan hartanya ini bisa diwariskan kepada siapa yang memerdekakannya. Ya, itulah sebab-sebab yang disepakati oleh ulama. Pertama pernikahan, kemudian yang kedua nasab, yang ketiga adalah sebab wala. Kemudian penghalang-penghalang juga ada 3 poin. Yang pertama adalah pembunuhan. Seorang yang membunuh pewarisnya, maka sebagai hukumannya adalah dia terhalangi dari warisan. Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan, la yarisul qatilu syai'a. Pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari pewarisnya yang dia bunuh. Ini sebagai langkah preventif agar seorang tidak memudahkan melakukan hal itu hanya karena iming-iming warisan. Sehingga ini merupakan penghalang. Kemudian yang kedua adalah perbedaan agama. Secara khusus
dalam kaitannya warisan, tentu ini adalah hukum yang sifatnya khusus antara seorang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Tetapi coba kita lihat dalam hal hadiah, muamalah lainnya seperti jual beli, ini secara terbuka Islam membolehkan. Karena agama kita, agama Islam, agama yang mengedepankan toleransi antara umat beragama. Terkhusus warisan memang sudah menjadi ketentuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Ya, orang-orang yang menjadi budak tentu tidak memiliki harta, sehingga dia tidak diperkenankan menerima warisan. Tiga hal ini dikatakan sebagai penghalang-penghalang warisan. Teman-teman sekalian, itulah tadi materi kita terkait dengan hukum-hukum seputar fikih waris, yang secara umum dapat disimpulkan bahwa fikih waris ini sama dengan fikih-fikih yang lainnya, fikih sholat, fikih puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak terlepas dari namanya hukum taklifi, begitu pula hukum wadi'. Ada hukum taklifinya dan ada hukum wadi'inya, sebagaimana apa yang telah kita jelaskan yang lalu. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita akan membahas lagi terkait dengan hak-hak harta yang ditinggalkan sebelum pembagian. Apa saja yang perlu kita tunaikan seperti utang dan wasiat, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.